Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa didengar? Oke, yang lain mana ini? Oke, ya, nggak ada yang mau join? Oke, kalau nggak ada yang mau join, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini 11 TKJ 1 ya, 11 TKJ 1 dan 11 MM. Ada yang 11 MM hari ini? Saya Bu. Oke, ada berarti join ya. Oke, sekarang diperhatikan. Saya mohon maaf, saya close kamera karena kalau saya open kamera nanti sinyalnya tambah lemot. Kalian bisa open kamera boleh, open mic juga boleh, terserah, tidak masalah. Gini, untuk hari ini saya punya dua materi, 3.13 dan 3.14. Nah, untuk 3.13 saya utamakan dulu karena urutannya 3.13 sama 3.14 nanti. Oke, sekarang perhatikan. Untuk kegiatan hari ini saya minta tolong kalian persiapkan buku catatan. Buku catatan boleh yang khusus bahasa Inggris. Buku catatan yang kelas 10 kemarin dilanjut, monggo. Langsung yang buku baru, monggo. Saya akan lebih menghargai kalau kalian tetap menggunakan buku kelas 10. Kita lanjut aja. Materinya nanti saling berhubungan kok sampai kelas 12. Kenapa saya ingin meeting hari ini? Karena insya Allah nanti hari Senin kemungkinan ada yang namanya tes AKM. Ujian AKM itu diperuntukkan untuk kelas tengah. Kelas tengah berarti kelas kalian, kelas 11. Itu nanti saya tidak tahu, nanti perwakilan di sampling atau semuanya ikut dari rumah, perwakilan yang di sekolah juga ada, saya juga belum paham. Yang namanya AKM itu dia kayak mengerjakan soal-soal. Kalau mengerjakan soal-soal nanti ada dua bagian, ada literasi, ada numerasi. Kalau yang literasi berarti berhubungan dengan bacaan semuanya. Kalau yang numerasi berarti berhubungan dengan angka berhitung. Dan saya juga tidak paham apakah AKM-nya itu nanti dibagi menjadi beberapa mata pelajaran atau digabung. Nah, itu yang bahasa Inggris nanti ya kita belajar sedikit-sedikit beberapa ekspresi ataupun beberapa dialog atau teks atau bacaan yang berhubungan dengan AKM dan cara menjawabnya. Oke, saya akan share screen. Silakan dijawab open mic, kira-kira share screen saya terlihat apa tidak? Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Oke, terlihat ya? Jelas apa terlalu kecil? Jelas Bu. Jelas ya, kalau gini oke, insya Allah jelas ya. Oke, tugas kalian hari ini satu, screenshot
screenshot kegiatan ketika kita meeting, satu atau dua di awal dan di akhir, atau di tengah dan di akhir. Kemudian mencatat atau membuat ringkasan materi dari yang saya terangkan hari ini. Setelah itu nanti di akhir pembelajaran kalian setelah selesai membuat ringkasan, nanti kalian harus membuat bukti kalau kalian mengerjakan tugas atau mengikuti pelajaran hari ini. Tugasnya ya hanya itu tadi, membuat screenshot di awal dan di akhir, atau di tengah dan di akhir. Kemudian mencatat atau meringkas atau merangkum dari materi yang saya berikan hari ini. Setelah itu nanti kalian menggabung, memfoto dulu catatan kalian, entah berapa halaman terserah, monggo. Catatan kalian ditulisi tanggal, bulan, tahun hari ini. Ya, berarti saya tahu kalau hari ini tuh ikut, kemudian kalau materi hari ini adalah 2 materi. Setelah itu nanti hasil screenshot dan hasil foto catatan kalian nanti digabung jadi satu. Digabung jadi foto, bukan, digabung jadi file PDF. File PDF-nya nanti dikasih nama sesuai nama kalian. Formatnya nanti saya kasih tahu. Oke, kita mulai yang pertama. Oke, monggo open mic juga boleh, atau di close juga boleh, di off kan. Oke, nanti kita tanya jawab sedikit. Materi hari ini 3.13, 4.13, suggesting dan offering. Suggest berarti kita itu memberikan berhubungan dengan saran. Kalau menggunakan offering berarti kita menawarkan. Berarti memberikan saran juga menawarkan. Boleh memberikan saran dan memberikan tawaran. Oke. Bagaimana caranya? Kalau nggak jelas bisa langsung dikabari ya di open mic, jelas apa tidak. Making suggestion. Untuk making suggestion, sebentar, apakah ada yang mau masuk ini? Oke. Oke. Kita mulai. Oke. Yang pertama, making suggestion. Bagaimana sih caranya membuat suggestion itu? Nah, kalau kalian lihat, namanya membuat atau memberikan saran berarti ketika seseorang tuh menanyakan kepada kita, atau kita melihat seseorang tuh butuh saran kita. Nah, dalam bahasa Inggris, kita pakai yang simple-simple aja. Kita pakai yang simple berarti kita pakai yang informal saja. Kalau pakai yang formal, nanti akan terpakai ketika kalian bekerja. Kita pakai yang simple-simple aja. Making suggestion, membuat saran. Satu kata let's. Let's itu artinya apa? Mari. Let's go to the movie. Let's go to the market. Let's go to school. Let's go to Nafis house. Let's go to the Sumber Maron, atau let's go to Sengkaling dan lain sebagainya. Kita pakai let's. Berarti kita mengajak tapi sekaligus memberikan saran. Kemudian ada why don't you? Why don't you? Mengapa kamu tidak titik-titik? Why don't you go to school today? Mengapa kamu nggak sekolah hari ini? Why don't you go to market? Mengapa kamu nggak ke pasar aja? Atau why don't you go to Sumber Maron? Atau pergi ke Sumber Maron aja. Kemudian ada kata suggest. Ada saya menyarankan. Ini simple banget. Atau what about? Bagaimana kalau? How about? Bagaimana jika sama? What about dengan how about itu sama. Hampir sama. Kemudian I think. Saya rasa misalnya I think you should go to the market. Saya rasa kamu harus pergi ke pasar hari ini. Kalau I don't think, lawan kata dari I think. I don't think it's a good idea. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Nah, itu hanya contoh-contoh aja ya. Sebetulnya ini lebih simpel dari yang kalian
pikirkan sebetulnya. Kita buat sesuatu yang lebih simpel. Lah, kalau tadi kita menyarankan sesuatu, kita sekarang declining. Yang namanya declining berarti itu menolak. Nah, kalau menolak, berarti kalau kita menolak itu, berarti kita sudah pernah diberikan saran oleh orang lain, ternyata kita tidak terima. Kemudian kita declining. Declining itu menolak. Kata-katanya bisa, sorry, I'm sorry, I think I will. Maaf, saya rasa saya tidak setuju dengan saran kamu, saya pinginnya gini. Kemudian, sorry, I can. Atau misalnya, ayo kita pergi ke teater, ayo kita pergi ke pasar misalnya. Kemudian kalian bilang, sorry, I can. Maaf, saya tidak bisa hari ini. I tried that, saya sudah mencoba saran kamu tadi, tetapi mungkin nggak berhasil. Misal, Gabrilio pengen nembak Nafis, kemudian disarankan oleh orang lain, ya boleh kamu nembak nanti di bawah pohon cemara, atau di bawah pohon rambutan, atau di bawah pohon cipluan, atau di bawah pohon beringin jam 11 malam. Kemudian Gabrilio bilangnya gini, saya sudah mencoba, tapi Nafis jelas tidak mau. Coba saya nggak gelem tengah pagi katanya nang sore pohon ringin. Kemudian, terima kasih, tetapi that won't work, tapi tidak berhasil. Atau yang ini, I don't want to, saya tidak mau melakukan itu. Atau that's a good idea, tetapi itu ide yang bagus, tetapi ingat kalau ada kata-kata tapi, meskipun di depannya ada positif, itu artinya dia menolak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang setelah kalian menolak, ini ada yang accepting. Accepting berarti menerima. Yang namanya menerima berarti saran kalian itu tadi diterima dengan baik oleh orang lain. Atau ketika orang lain memberikan saran kepada kita, kita menerimanya dengan baik. That's a good idea. Okay, I will. Berarti I will itu ya kita akan melaksanakan atau melakukan apa yang disarankan. Atau okay, if you say so. Oke, saya akan lakukan jika kamu mengatakan hal itu. Atau thank you, thanks, I'll do, saya akan melakukannya, saya akan mencobanya. Kemudian, why didn't I think of that? Kenapa saya tidak kepikiran tentang hal itu? Atau yang ini, I think you were right. Saya rasa kamu benar. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut. Nah, Ya. sebelum kita nggak ada ya, lanjut ya biar cepet ya. Oke, what is offering? Offering apa? Tadi itu memberikan saran, suggest. Kalau sekarang offering, kita menawarkan sesuatu. Offering is an expression of giving something to someone. Berarti offering itu sebuah ekspresi atau kumpulan ekspresi yang memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, ada NB, ada catatan di sini. Offering expression, ekspresi menawarkan, itu dibagi menjadi dua bagian. Ada offering something, menawarkan sesuatu, barang misalnya. Atau offering help, menawarkan jasa atau bantuan. Tentu nanti kita butuhnya yang mana. Nanti latihannya cukup latihan yang written aja, nggak perlu yang spoken. Contoh yang offering something. Offering something berarti kita menawarkan sesuatu berupa barang. Berupa barang misalnya, benda. Kalian memberikan contoh, kalian punya pensil atau kalian punya kue, kemudian kalian menawarkan kuenya itu kepada teman kalian. Do you want a cake? Atau do you want my book? Kalian memberikan atau menawarkan buku kepada teman kalian. Atau I think I will get you. Saya rasa saya akan membawakan kamu cold drink misalnya. Saya rasa I think I will get you cold drink. Saya rasa saya akan membawakan atau menawarkan pada kamu itu minuman dingin. Atau can I get you something to eat? Bolehkah saya menawarkan sesuatu padamu untuk makan malam misalnya atau dinner? May I give you? Bolehkah saya memberikan kamu misalnya?
Gabrielio pengen ngasih hadiah kepada siapa misalnya, atau a gift. May I give you a gift? Atau may I give you a present? Atau may I offer you a car? Misalnya Gabrielio memberikan hadiah ulang tahun pada Nafis. May I offer you a car? Ulang tahunnya Nafis dirayakan dengan memberikan mobil. Berarti Gabrielio suka. Itu. Sorry. Offering help. Berarti memberikan atau menawarkan bantuan. Would you like me to? Misalnya bukunya berat banget. Would you like me to bring the book? Atau let me help you. Ayo saya bantu. Atau shall I help you? Saya boleh membantu? Atau allow me to help you? Atau allow me to bring the book? Atau allow me to accompany you to the market? Atau can I help? Atau can I help you? Atau can I give you a hand? Ini istilah lain ya. Can I help you atau can I give you a hand itu lebih apa ya? Lebih formal kalau yang ini. Misalnya kalian di jalan ketemu sama ibu-ibu atau bapak-bapak bawa berat banget. Kemudian kalian menawarkan bantuan. Bukan hanya can I help, itu kalau kalian itu informal. Kalau yang formal ketemu belum pernah ketemu sama sekali, can I give you a hand? Nah, tuh. Kemudian kalau menerima, ya sama seperti kalau kalian memberikan sesuatu, kemudian menerima, orang lain akan bilang thank you very much atau thank you atau thanks. Kalau kalian pernah lihat native speaker itu sekarang mulai jarang menggunakan kata thank you very much. Dalam kondisi informal, thank you very much itu jarang digunakan oleh native speaker. Mereka itu biasanya menggunakan kata ini. Saya kasih tahu aja sebagai informasi ya. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Itu istilah baru. Kalau kalian pernah di link YouTube itu banyak sekali native speaker memberikan ekspresi-ekspresi yang terbaru. Bagaimana cara berbicara dalam bahasa Inggris tapi dengan kondisi yang terkini, kekinian. Berarti dari zaman dahulu itu bisa dibilang ini. Zaman saya SD SMP itu segini. Ya, materi paling ini. Thank you very much, thank you, thanks. Kalau sekarang mungkin dengan teman kalian mungkin thanks bunch. Nah, kalau declining seperti tadi, declining berarti menolak. Kalau menolak ya sama. No, thanks. No, I really won't. Thank you. Not for me. Thanks. Atau that's very kind. Unfortunately, sayangnya. Ini kata-kata. Kamu baik sekali. Sayangnya. Dan saya suka banget. Tetapi. Kalau ada kata tetapi, dia pasti declining. Oke. Let's have next activity. Sekarang coba di buku tulis kalian, kita punya topik ini. Bagi yang smoker, bagi yang perokok, mungkin ada anak-anak sudah belajar merokok ya. Saya begitu lihat orang merokok tuh kayaknya gimana gitu. Seperti orang yang pengen mati tapi ngajak kancani, soalnya asapnya ke tonggoni. Kita punya topik ini, silakan ditulis topiknya ini. The increasing of smoker in every year. The increasing of smokers berarti peningkatan perokok atau pengguna rokok ini. Peningkatan pengguna rokok setiap tahun. Maksud saya apa? Kalian membuat satu paragraf singkat saja. Satu paragraf singkat. Bukan paragraf, sorry. Satu dialog singkat. Ya, dialog singkatnya itu tentang apa? Topiknya ini antara dua orang. Nah, boleh 2 orang boleh, 3 orang boleh, terserah. Tapi kalian buat sendiri loh ya. Buat sendiri bukan googling. Kemudian kalian nanti
dengan topiknya peningkatan atau meningkatnya jumlah perokok setiap tahun. Berarti mungkin kalau boleh saya kasih ya, seandainya saya punya topik ini, antara siapa ya? Gabrielio mungkin. Ada Kate, kemudian dia tanya sama Nafis. Terus gini, Nafis, what do you think? About topiknya tadi apa? The increasing of smoker in every year. Kemudian berarti kan dia bertanya. Kemudian Nafis menjawab, sebetulnya atau seharusnya saya tuh enggak suka sama perokok dan lain sebagainya. Oke, monggo terserah sebagaimana caranya, wis pokoknya kan membuat dialog. Nah, kemudian Nafis bilangnya gini, jawabnya gini, what do you think about the increasing dan sebagainya. Nafis menjawabnya simple saja, sama seperti tadi dia memberikan saran. I suggest, misalnya, I suggest the government should close the factory. Saya menyarankan kepada pemerintah untuk menutup pabrik. Pabrik apa? Iya, pabrik rokoknya tadi. Itu kalau menurut Nafis. Dan berhubung si Gabrielio tadi seorang smoker, high smoker, mungkin dia menolak dengan saran. Dan menolaknya mungkin ya dengan cara yang tadi, declining tadi. Nah, declining itu, sorry, I think, nah mungkin ada alasan lain kalau misalnya I think tidak perlu atau sorry saya tidak setuju dengan itu. Saya rasa mungkin Gabriel punya ide lain, misalnya ya tidak perlu ditutup, ya mungkin hanya diberikan pengarahan aja, seandainya merokok tidak boleh di tempat umum atau tidak boleh merokok di sembarang tempat, atau misalnya nggak perlu sampai menutup pabrik. Saran saya, seandainya ada yang merokok, diisep aja itu asapnya, tidak boleh dikeluarkan, tapi dilek mana. Boleh, silakan seperti itu. Oke. Yes. Bisa ya kira-kira? Kira-kira sampai di sini ada yang bertanyakan lagi? Tidak. Tidak. Sudah paham dengan tugasnya? Membuat apa tadi? Dialog. Dialog. Oke, dialog singkat 2 atau 3 orang boleh. Tapi kalian buat sendiri. Kalian tidak perlu praktis ya. Kalian tidak perlu praktis. Kalian hanya written aja. Setelah written di buku catatan tadi, di bawahnya materi-materi itu, kemudian kalian nanti membuat dialog di bawahnya singkat aja. Paling ngomongnya 2 atau 3 kali. 2 orang tentang memberikan saran, kemudian juga memberikan tawaran, dicampur jadi satu boleh, monggo, silakan. Setelah memberikan saran, kemudian menawarkan sesuatu. Misalnya Gabriel tadi memberikan saran dan sebagainya, kemudian Nafisnya memberikan bantuan gini, bagaimana kalau saya bantu membakar rokokmu biar habis? Nah, itu memberikan saran kan, memberikan bantuan. Kemudian Gabriel enggak perlu dibantu, saya bisa menghabiskan sendiri, dilek misalnya, atau diuntal no nanti. Nah, itu bisa satu dialog bisa berisi 2. Oke, bisa dipahami? Oke. Ya. Sekarang, nah, kita agak ngebut sedikit. Kenapa saya pengen ngebut? Ya, sebetulnya bukan ngebut sih. Kalian itu nanti persiapan untuk prakerin, saya nggak tahu prakerinnya nanti bulan apa. Kalau memang pancet ya kalian bulan April tahun depan. Materi hari ini saya kebut karena beberapa hari mendatang saya hanya ini praktek dan praktek. Materi yang sekarang yaitu KD 3.14. Ingat, KD 3.14. Jangan lupa KD 3.14.
Oke. KD3.14. Kita mulai. Asking and giving opinion. Meminta dan memberikan pendapat. Sudah pernah memberikan pendapat? Saya yakin sudah pernah semuanya. Memberikan pendapat itu apa sih? Memberikan pendapat itu berarti ketika seseorang itu bingung dengan suatu keadaan. Kita meminta pendapat, berarti kita bingung dengan suatu keadaan kita. Kita memberikan pendapat, ketika kita melihat orang lain itu bingung, berarti opini kita atau opini orang lain itu dibutuhkan. Nah, kita lanjut. Kompetensi dasarnya bukan 3.2, sorry. Ini 3.14. Please pay attention ya. Coba, ada dialog. Dialog yang pertama. Full day school. Karena kita berhubungan dengan pendapat, berarti diberikan tema full day school. Sekolah penuh. Sekolah penuh kalau full day school, kalau kalian merasakan itu, kalau di sini juga full day school saya sebetulnya. Full day school itu berarti mulai pagi jam 7 jeduk sampai maksimal itu jam 4. Itu namanya full day. Dan nanti kalian akan melaksanakan hanya 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena sudah mentok di jam 7 sampai jam 4 setiap harinya. Nah, itu namanya full day school. Sudah pernah merasakan generasi COVID apa bukan ya? Sudah pernah merasakan jam 7 sampai jam 4 belum ya? Oke, kita lanjut. Semoga nanti bisa melanjutkan generasi full day school. Ada full day school. Ada Emily dengan Tommy. Hi Tom, what are you doing? Hi Tom, apa yang kamu lakukan? I'm reading a newspaper. Saya membaca koran. Any good news? Ada berita bagus? I just read about full day school. Saya baru saja membaca tentang full day school. So, ini dimulai dengan ini. Pertanyaan meminta pendapat. What is your, kurang satu tadi. What is your opinion about that? Apa pendapatmu tentang full day school? Diawali dengan kata, memberikan pendapat itu diawali dengan kata ini. In my view, menurut pendapat saya, it is useful for Indonesian education development. Ini sangat berguna untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena apa? Harus ada alasannya. Kita memberikan suatu pendapat harus ada alasannya, harus ada background-nya. Nggak mungkin kita memberikan pendapat, nggak ada yang mau terbelakang pendapat kita itu. Itu nonsense berarti. Kita hanya bilang, ya PHP lah. Karena apa? School time-nya itu, atau waktu sekolahnya itu extended, diperbanyak, atau dilanjutkan sampai jam 4 atau jam 5 sore. Jadi, students can learn more. Berarti, siswanya itu nanti bisa belajar lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Kalau kalian bisa memahami ya, kalau kalian di sekolah full mulai jam 7 sampai jam 4, kalian itu sampai rumah paling langsung tepar. Paling mandi, sholat, atau makan, habis makan malam atau habis sholat isya mungkin harus rakwat melek, paling karek sahabat. Kecuali kalau yang memang gamer sejati, yang suka game misalnya, itu meskipun tepar model Oppo akan menyempatkan diri untuk menginceng HP-nya, menginceng status gamenya, atau sempat-sempatnya push rank misalnya. Nah, jadi tadi ada pendapat, kemudian Tommy-nya bilang, jadi Indonesia's educational ranking in the world can be increased. Berarti ranking pendidikan di Indonesia di tingkat dunia itu akan meningkat. Nah, kalau kalian nanti bisa melihat ranking Indonesia di dunia itu jauh kalah dengan Singapura, jelas. Jauh kalah dengan
Finlandia yang hanya 4 atau 5 jam di sekolah, tapi pendidikannya mereka tuh bagus banget karena berbasis proyek. Tapi bagaimanapun generasi kalian harusnya nanti bisa menjadikan Indonesia itu menjadi ranking tertinggi di bidang pendidikan. Oke, kemudian Emily bertanya lagi, do you think like that? Kamu berpikir seperti itu ya? Bagaimana dengan para muridnya? Bagaimana dengan para siswanya? Don't you think it is too boring for them? Tidakkah kamu berpikir bahwa hal itu apa tadi? Berarti waktunya sekolah mulai jam 7 sampai jam 4 jeduk tadi. Itu too boring. Too boring berarti terlalu membosankan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka itu mengacu pada the students. In school all day, bayangkan di sekolah setiap hari full, tidak ngapa-ngapain cuma belajar. Ya kita punya pendapat sendiri ya. Kemudian Tommy mendapatnya sendiri lagi. No, tidak mungkin terlalu membosankan jika gurunya bisa membawa atau menciptakan situasi kelas yang lebih menyenangkan. Memberikan kepada mereka student yang study exciting activities, kegiatan yang sangat menyenangkan. Jadi para student tadi will enjoy, akan menikmati hari-hari mereka di sekolah. I think you are right. Berarti Emily akhirnya setuju dengan pendapatnya tadi. Ya kalau saya sih setuju aja kalau misalnya di sekolah itu full day, it's okay, enggak masalah. Kalau ada yang bilang membosankan, Bu, tergantung dari gurunya bagaimana cara membuat situasi sekolah itu tidak membosankan. Nah, oke. Kalau kalian lihat di sini lagi, kira-kira yang saya garis bawahi, yang nomor 1 ini, what's your opinion about that? Ini ekspresi apa? Apakah asking atau ekspresi giving opinion? Asking. Oke, good. Bagaimana yang nomor 2? Kalau sudah ada asking, otomatis yang keduanya berarti merupakan giving. Sama dengan yang nomor 3. Nomor 3 bertanya, do you think like that? Kamu pikir seperti itu? But how about the students? Do you think it's too boring for them? Berarti dia itu bertanya lagi pendapatnya. Kemudian dijawab lagi. Berarti memberikan suatu jawaban, berarti dia giving opinion. Harus ada dasarnya. Lah ini topik yang sangat kekinian. New smartphone. Saya yakin HP kalian itu jauh lebih canggih daripada HP-nya guru-guru di sini. Dan kalian itu kadang-kadang menggunakan HP dengan merem pun tuh bisa merasakan. Dan tidak salah ngetik. Beda dengan Bapak Ibu guru di sini, ngetik pun kadang-kadang hati-hati soalnya kegedean jempol. Kadang sampai typo juga. Ada new smartphone. Ada Millie dengan Brian. Do you like your smartphone? Diawali dengan Millie bilang, do you like your smartphone? Kamu suka nggak dengan HP-mu? Ya, saya suka. I think I got more than I expected. Saya rasa saya itu dapat HP itu lebih dari harapan saya. Mungkin dia pengennya HP yang layar bulat misalnya. Ternyata dibelikan sama ayahnya atau orang tuanya itu touchscreen itu yang sangat responsif. Berarti belum ditulak itu sudah pindah sendiri layarnya. Mengapa kamu berpikir kamu itu mendapatkan more than your expected? I just want to buy a smartphone which has 1 GB. Dia pengennya tuh hanya 1 GB cukup RAM-nya. Tetapi smartphone saya itu memberikan saya lebih dari 1 GB. I think you are lucky. Saya rasa kamu itu sangat beruntung. I think with the price I've paid. Ya, saya rasa dengan harga yang saya bayar kemarin, saya mendapatkan smartphone dengan 2 GB itu sangat menakjubkan. Awesome. Dan Willy bilang lagi, what do you think about the camera? Tapi bagaimana dengan kameranya? Is it good? Not too bad. Ya lumayan lah. Mendapatkan 8 megapiksel untuk kamera primer, yang kamera belakang, dan sekunderinya 5 megapiksel. But it is not the important point. Dan Brian merasa kalau kamera itu bukan poin yang penting.
karena mungkin tidak suka selfie. Kalau milih mungkin sukanya selfie. Berarti megapikselnya minimal harus 20 megapiksel misalnya. Biar langsung bling, cerah, putih, kayak mayit. Kemudian kalau milih, berkata, kenapa tidak penting? Nah, kan jawabannya, I don't like selfie. Saya tuh tidak suka selfie, mungkin tidak pede misalnya. Mungkin dari beberapa angle di bentuk modelnya apapun, mungkin dia masih belum terlihat kamera face atau fotogenik. Tidak semua orang suka selfie. Makanya kadang saya sendiri secara pribadi kalau berhubungan dengan new smartphone, saya tidak akan poinnya ke kamera. Itu the second one. Mungkin ya RAM atau mungkin ya apalagi yang bisa digunakan misalnya atau fitur-fitur lain yang bisa digunakan yang lebih useful buat saya. Nah, kalau yang ini sukanya yang perempuan. Choosing a dress in department store. Belanja klambi atau bahasa istilah dari bahasa Jermannya yaitu shopping gombalamo. Berarti choosing a dress itu memilih baju di mall, department store. Naima dengan Naomi. I love these two dresses. Saya suka dua baju ini. But I have to choose one. Saya harus memilih satu. What do you think? Minta saran. Which one is suited to me? Mana yang lebih cocok buat saya? I think the dress which has peach color, warna color yang peach itu cocok dengan kamu. Really? Betul? Benarkah? But the blue one has a beautiful design. Tapi warna biru punya desain atau model yang bagus. Kamu benar, tapi it seems too big. Berarti kayaknya terlalu besar yang biru tadi. Ya, mungkin ambil mikir-mikir sedikit. I have an idea. Let's find a dress which has peach color but the design is similar to the blue one. Saya punya ide. Ya boleh sekarang kita cari baju itu warnanya peach tetapi modelnya sama seperti yang biru. Orang dia menerima. Ya, that sounds good. Dengarannya bagus. Lah, ini. Trevor and Matt are discussing issues. Trevor dan Matt tadi berdiskusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan banning smartphone in the school. Melarang penggunaan smartphone di sekolah. Sebelum saya masuk ke topik yang di sini, silakan open mic atau saya kasih polling aja di chatroom. Saya tunggu di chatroom kalian. Ya, saya tunggu di chatroom di chatroom atau di message itu. Oke, saya tunggu. Tapi dulu tanya absennya di mana? Wis pokoknya masuk di sini sangat absen wis. Sampai dengar ada screenshotnya. Wis, langsung saya tunggu di message, langsung send message. Nanti yang punya ide paling cepat dan cemerlang, cepat tapi tidak cemerlang, tidak saya masukkan nilai ya. Bagaimana menurut kamu tentang banning smartphone in the school? Langsung cepat. Melarang penggunaan HP di sekolah, setuju apa tidak? Langsung. Gak ada yang mau berkomentar? Halo, kemana anak-anak?
Anak suara nih, Rek. Coba tinggal turu lo ya. Sudah komen, Bu. Oke, silakan. Yang lain juga ikut melihat. Setuju, karena dapat mengganggu konsentrasi belajar. That's okay. Berarti dia serius banget. Setuju, karena penggunaan ponsel di sekolah bisa mengganggu kegiatan belajar dan menghambat pelajaran. Dalam arti bisa menjadikan siswa telat berpikir alias lemot. Setuju, jika kita sekolah membawa handphone akan mengganggu kegiatan sekolah. Anak-anak tidak akan konsen ke mata pelajaran, malah konsen ke HP. Yes, that's right. Setuju, karena dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Oke, yang setuju ternyata yang cewek. Yang cowok rupanya tidak setuju. Sebetulnya kalau saya setuju nggak setuju juga ya so-so ya, 50-50 ya. Tergantung kebutuhan juga. Kalau seandainya diperbolehkan ya monggo, tapi tetap dititipkan kayak kita seperti biasanya. Kalau butuh gurunya minta izin ke siswa A untuk mengambil untuk puisi dan lain sebagainya. Tergantung pribadi juga. Berarti tidak perlu kita ngurusi pendapat orang lain, tapi kita punya pendapat sendiri. That's good, tak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Have you heard about the school plan to ban smartphone in the school? Kamu dengar nggak rencana sekolah untuk melarang, ban itu melarang. Ban ini melarang smartphone di sekolah. What do you think about it? That's fair enough. Ya bagus ya. Why do you think so? Mengapa kamu bilang seperti itu? You see, coba dipikir. Smartphone has caused so much trouble in our class. Loh kan, membuat masalah di kelas kita. Remember yesterday's history class? Di kelas atau pelajaran sejarah kemarin kamu ingat nggak? Our teacher got very angry because was interrupted by smartphone ringing. Lah ini nggak di silent ini. Nggak di silent berarti mengganggu memang. It may happen again and again. Ya, mungkin akan terjadi lagi dan lagi. Another thing is, smartphone have caused kind of stupid. Nah, ini ada good idea. Kind of stupid competition, berarti kompetisi yang sangat bodoh. Kompetisi apa? Nah, berkompetisi untuk mempunyai the latest model. Berarti kadang-kadang mereka itu memaksakan diri untuk membuat atau membeli atau mendapatkan HP dengan model yang terbaru dan tidak memberikan kesempatan untuk orang tua melihat kira kemampuannya itu mana. Kalian melihatnya selalu ke orang lain membeli lebih bagus. Dan kalian tidak melihat teman kalian di bawah kalian itu ada yang tidak punya HP sama sekali. Bahkan untuk pembelajaran daring pun mereka harus download ke tetangganya, download ke saudaranya. Ya, intinya kita bersyukur aja. Tidak perlu kita butuh the latest model. Ya. Dan dia, I feel that too. So it's good idea if the school doesn't allow students to use their smartphone in the school. Okay. Let's practice. Nah, bisa dilihat ada topik di sini. Oke, sukses ya. Okay. Sorry interupsi dari alumni. Choose one topic. Ada berapa topik di sini? Coba kalian lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 topik. Discussing issue banning smartphone at school, arguing about smoking, discussing global warming, pemanasan global, choosing a dress in a department store, discussing a band's new music album. Lah, ini cewek-cewek ini, wis. BTS, EXO, dan sebagainya. Itu ini topik yang mungkin wis di dim. Aku ikut di discussing novel, ini jarang. New smartphone, ya mungkin lah online shopping. Lah, ini yang suka shopping dan shopee, topet-topet. Nah, kalian dari 8 topik ini saya minta tolong sekarang silakan choose one topic. Langsung tulis sekarang di buku tulis kalian sebelum saya ubah ke halaman berikutnya. Oke. Oke, ini ada pendapat baru dari Fardian. Oke, tidak setuju Bu, karena bisa sangat berguna jika butuhkan untuk PBM. Ya, seperti saya bilang tadi, saya sih ya so-so, 50-50.
Bisa setuju, bisa enggak, tergantung dari penggunaannya. Tidak melulu untuk bisa dibawa anak-anak di kembol nanti. Ya mungkin dititipkan atau ditaruh di depan kelas dulu, nanti kalau digunakan baru diambil. Sudah memilih satu topik? Yuk, ini satu topik yuk. Sudah? Topiknya sudah? Kalau sudah pilih satu topik, ayo suaranya mana? Coba tinggal tulinan game. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah memilih suatu topik, ini ada beberapa contoh ekspresi, asking and giving opinion, gampang banget ya. Nanti kalian bisa browsing dan lain sebagainya. Nanti kalau videonya rekaman ini sudah selesai misalnya, sudah di-convert, insya Allah akan diupload atau diunggah di YouTube. Nanti bisa kalian cek kembali kira-kira nanti materinya apa aja. Atau nanti saya bisa kirimkan materinya lewat Google Classroom atau apa, nanti kita lihat ya. Lah, asking and giving opinion ini tadi, asking opinion seperti ini, formalnya, ada informalnya, kemudian ada yang giving opinion, nah macam-macam ya. Bisa dilihat di sini, giving opinion itu macam-macam di sini. Yang informal seperti ini, kemudian banyak banget. Nah, ada kata agreeing, ada agreeing, disagreeing, partly agreeing, seperti saya bilang tadi. Ada yang setuju, kalau Fardian tidak setuju. Kalau saya partly agreeing, berarti 50-50. Kenapa saya bilang partly agreeing? Partly agreeing itu berarti saya bisa setuju, bisa tidak setuju. Saya setuju karena alasannya apa? Saya tidak setuju karena apa? Berarti saya partly agreeing karena saya punya plus minus dari suatu pendapat atau suatu issues. Contohnya di sini, I see your point. Saya tahu pendapatmu itu, tapi I cannot agree with you. Saya setuju. Saya setuju. Ya kayak ragu-ragu kayak ya apa enggak. I agree with you to an extent. However, saya setuju dengan kamu. Tetapi, nah kembali lagi however, tetapi, you make a good point. Tetapi, nah itu namanya partly agreeing. Oke, sudah ya. Sekarang kembali lagi. Tugas kalian. Nah, choose one topic. Kalau tadi membuat dialog singkat tentang suggesting and offering. Kemudian yang sekarang choose one topic. Choose one topic berarti sama kalian membuat dialog juga yang berhubungan dengan topik yang kalian pilih ini. Terserah mau pilih yang ini atau yang ini online shopping terserah. Kemudian kalian membuat dialog. Nah, sama seperti ini. Sama seperti ini. Kalau kalian membacakan ini berarti kalau saya bahasnya tentang ini berarti dialognya seperti ini. Apakah harus panjang kali lebar kali tinggi seperti ini, Bu? Tidak perlu. Saya hanya butuh kalian mengawali percakapan, kemudian kalian menanyakan suatu pendapat, dan teman kalian atau yang orang lain tadi memberikan pendapat dan alasannya. Kemudian ada kalian setuju atau tidak setuju dengan pendapat itu, dan teman kalian juga membalas pendapat kalian yang setuju atau tidak setuju tadi. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Ada yang bertanyakan? Paham? Paham, Bu. Oke, yes. Bagaimana? Ada yang perlu tanyakan lagi? Nanti ketika saya open presensi berarti tugas yang berupa foto atau screenshot kegiatan hari ini beserta catatan kalian nanti itu dikumpulkan ditambah tugas di presensi. Ketika presensi kan ada tambah tugas. Nah, tambah tugas tadi foto-foto dari Google Meet hari ini di awal atau di akhir atau di tengah-tengah atau sama di akhir dengan foto catatan kalian beserta tugas-tugas kalian itu nanti diunggah dalam bentuk PDF. PDF ya, nanti kalian nulisnya itu harus dalam format kayak saya tulis di
kolom chat, ada nomor absen, kemudian titik, kemudian nama, kemudian ada strip seperti ini, dan kelas. Nah, contoh. Nomor 1, Fadlian misalnya. Ya, namanya boleh lengkap apa enggak, Bu? Boleh terserah, yang penting sesuai dengan nomor absen. Nomor absennya siapa, berapa, namanya misalnya Fadlian Suswandi, kemudian strip 11 TKJ 1 misalnya. Nah, sudah seperti itu. Nah, itu contoh yang di kolom chat. Oke, ada yang menanyakan lagi? Ada yang menanyakan apa enggak? Halo? Tidak, Bu. Halo? Tidak, Bu. Halo? Dari Tidak, Bu. 60 yang masuk hanya 25. Oke, okay. Tidak masalah. Separuh nasi hibernasi. Oke. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Tugasnya apa sih? Buat dialog, topik, Oke. kirim screenshot. Apa, Bu? Oke. Zoom-nya? Oke, terus screenshot Zoom sama catatannya digabung enggak? Iya, Dalam bentuk apa gabungnya? PDF. PDF. PDF-nya diberi nama apa? Nama lengkap, nomor absen, nama kelas. Terus, oke. Oke, sudah? Nah, Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya anggap sudah selesai. Oke? Bu. Terima kasih. iya, Bu. Oke. Kalau begitu, seandainya ada pertanyaan, langsung kalian bisa langsung share di grup. Jangan japri. Kenapa japri? Karena kalau japri biasanya saya yang japri anak 5 gitu ya. Saya japnya 5 kali. Kalau di grup kan saya ada yang tanya 1, saya bisa jawab. Yang lain bisa mendengarkan atau bisa memahami atau bisa ya ikut membantu menjawab. Oke, paham ya? Iya, Bu. Sudah, kalau gitu saya anggap pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas meluangkan waktu selama beberapa menit. Barakallah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, tetap sehat, tetap jaga kondisi. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Oke, silakan boleh live langsung. Terima kasih. Terima kasih, Bu.